Kalau ini sampai mereka miskalkulasi lagi, ranjaunya masih yang tersisa, arsenalnya juga masih nggak didismantel secara keseluruhan, maka neraka laut pun akan terjadi itu di situ. Bisa saja nanti mereka mulus tuh di situ. Hormuz dikuasai, kemudian Pulau Krake itu dikuasai, memang diundang untuk masuk. Tidak akan mungkin dengan Rusia dan Cina akan membiarkan bahwa Iran itu akan dihabisi atau terkulai lemas, tak berdaya. Tak berdaya. Sampai sekarang Amerika itu belum menemukan exit strategi yang jitu ya. Yang jitu, jadi mundur tetapi nggak langsung hancur gitu loh. Nama baiknya. Makanya kekecewaan politiknya Israel itu kepada Amerika dan Donald Trump itu luar biasa sekarang itu. Ini kita belum mencapai hasil loh. Dismantel semua pemimpinnya nggak ini. Kekuatan arsenal militernya dia masih mengirim rudal-rudal. Jadi apa dong yang kita capai sekarang? Masa mau mundur? To the point aja. Halo Sobat Cindo, ancaman invasi darat kini bukan lagi sekedar wacana. Amerika bersiap menginjakkan kaki di medan penuh bencana. Sementara Israel makin beringas menyerang kemana-mana. Hari ini kita bedah, siapa yang akan terkubur di medan laga? Langsung saja kita akan berbincang bersama analis militer dari Universitas Pertahanan, Marsma Purnawirawan Bastari. Terima kasih Pak Bastari telah hadir di To The Point aja. Terima kasih, saya sudah dipercaya untuk diundang. Ya. Ini menarik. Ya. Ini kalau kita bicara Amerika nih Pak Bastari ya, yang mewacanakan invasi darat ke jantung Iran di tengah kontur pegunungan Zagros yang mematikan. To the point aja, apakah ini strategi militer yang realistiskah atau sekedar misi bunuh diri untuk menutupi kepanikan Barat? Baik, terima kasih. Ini to the point ya. To the point. Bahwa kalau dipikir secara militer, ya, memang faktor pertama itu adalah penguasaan medan. Apapun senjatanya, ketika medan nggak bisa dikuasai, itu sudah 50% pasti kalah. Ya. Jadi kalau kita melihat kontur itu tadi, di Iran yang gurun dan pegunungan, kalau pendekatannya mereka itu akan melalui laut dan airborne, itu akan sangat-sangat sulit untuk gerak majunya ke jantung daratnya Iran. Nah ini kalau dibilang misi untuk bunuh diri, tentunya adalah orang luar yang mengatakan demikian. Tapi dari perspektif Amerikanya, karena mereka punya tahapan di dalam pola serangannya. Sama yang seperti mereka terapkan ketika penyerangan mereka di awal dulu. Betul. Ya kan? Itu mereka akan membungkam seluruh kemampuan deteksi dini radar-radarnya Iran. Dan sampai sekarang mereka sangat sukses untuk lalu lalang pesawat tempurnya di angkasa Iran. Dan itu membuktikan bahwa presisinya senjata udara mereka, ya, kekuatan air powernya mereka itu sangat-sangat tinggi. Nah, jadi kalau mereka akan masuk, pasti pola itu juga nanti yang akan mereka terapkan. Dan itu memang belum pulih sekarang. Yang asli punya Iran, kecuali kalau didukung oleh kekuatan luar. Nah, itu kalau begitu seperti itu mereka akan laksanakan lagi, itu tahap yang paling awal. Jadi electronic warfare pertamanya itu, pembungkaman. Nah, oleh karena itu, kalau tahapnya itu sudah sukses, baru ada gerakan pesawat maupun gerakan kapal untuk pendaratan dan penerjunan. Sampai di situ dulu. Oke, artinya Amerika itu juga sudah mempelajari. Karena kan kalau kita lihat dari mau masuk dari mana nih, katakanlah dari laut lah ya. Itu kan langsung berhadapannya dengan pegunungan sebelum masuk ke pusat kotanya Iran di Teheran itu. Nah, artinya Amerika itu sudah mempelajari ya kontur-kontur itu sehingga itulah kemudian berani menyatakan akan melakukan invasi darat. Betul. Artinya bukan sekedar gertakan saja. Tidak. Untuk menjatuhkan Iran dengan
invasi darat. Jadi kalau kita melihat sudut pandangnya mereka, itu Amerika maksud saya, itu mempelajari topografinya Iran itu tidak terlalu sulit. Karena kan punya satelit. Ya. Ya kan? Jangankan yang di atas permukaan, yang di bawah permukaan bisa dideteksi. Itu pertama, secara peralatan teknologi. Yang kedua, pengalaman mereka di Afghanistan dan di Irak. Betul. Itu kan tapi medannya kan itu medannya lebih seperti gurun pasir. Betul, betul. Tapi kan kalau yang di Iran ini kan yang di daerah perbatasannya itu yang dipenuhi pergunungan. Iya, ke sananya itu kan memang gurun, banyak gurunnya gitu. Nah, jadi kalau mereka bisa melewati pagar alam ini, ya, kok jadi pagar alam ya? Iya. Ya, pagar itu bukan Sumatera Selatan yang kita bicarakan. Ya? Mas kan dari daerah Sumatera kan. Ya. Jadi pagar alam yang betul-betul sulit untuk ditaklukkan dan dimanfaatkan oleh IRGC, ya, itu kan luar biasa. Kalau itu masuk, nah itu baru sukses yang pertama. Tetapi mari kita lihat gerbang mereka tuh masuk ada 2. Oke. Yang udara tadi langsung oleh linutnya, lintas udara Airborne 82. Itu kemungkinan besar itu akan ke situ, ke Pulau Krak itu tadi. Ya, betul. Ya, tempat pulau minyaknya Iran. Itu airborne-nya. Tetapi kalau marinirnya itu akan menguasai masuk melalui laut nih. Selat Hormuz. Nah, sedangkan kita tahu Selat Hormuz itu di lautnya pun sudah menjadi lautan ranjau. Nah, kemudian kita tahu di Hormuz itu kan gugusan pulau. Betul. Nah, di situ terkonsentrasi juga pasukan-pasukan marinirnya Iran dan arsenal pertahanan pantainya Iran siap untuk di situ. Artinya apa? Tahap pertama, ya, setelah pembungkaman daripada radar-radarnya Iran, berikutnya mereka harus menghantam gugusan pulau itu dan pantai-pantainya yang disinyalir di situ tempat sarang-sarangnya, rudal-rudal pantainya Iran yang mereka sembunyikan di situ. Kalau tahap itu sukses, baru kutuk kapal itu masuk. Nah, inilah kira-kira. Tapi kita melihat aja bahwa apakah kalkulasi, jangan sampai miskalkulasi lagi yang kedua. Amerika ini. Betul. Kalau ini sampai mereka miskalkulasi lagi, ranjaunya masih yang tersisa, arsenalnya juga masih nggak didismantel secara keseluruhan, maka neraka laut pun akan terjadi itu di situ. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa saja nanti mereka mulus tuh di situ. Hormuz dikuasai, kemudian Pulau Krak itu dikuasai, memang diundang untuk masuk. Nah, inilah terjadinya perang protracted warfare atau perang atrisinya oleh Iran. Jadi serangan kecil tetapi melelahkan dan prolong waktunya, protracted. Nah, itu yang sangat melelahkan bagi Amerika yang memiliki strategi serangan blitzkrieg. Serangan cepat, tepat, dan selesai. Ternyata nggak selesai-selesai. Inilah kira-kira yang perlu diwaspadai oleh Amerika karena pengalaman mereka sudah banyak. Kalau seandainya kita lihat, kan Iran itu memiliki bukan hanya militernya saja, tapi juga dukungan ada dari Garda Revolusi, kemudian ada milisi Bashid, kemudian ada proksi-proksi yang ada sekitarnya juga membantu. Kalau kita lihat kan Iran itu memiliki, koreksi saya kalau tidak salah, lebih dari 30 titik pasukan daratnya yang terdiri dari milisi dan proksi itu yang siap akan menunggu pasukan daratnya Amerika tadi pada saat invasi. Betul. Apakah dengan kekuatan itu yang mana mereka bisa memutuskan harus menyerang sendiri-sendiri tanpa harus komando dari Teheran? Apakah itu akan mengalahkan Amerika, membuat Amerika menjadi lelah kalau perangnya menjadi panjang? Kita harus setback lagi kepada asumsi awal tujuan perangnya Amerika ya. Ya, pertama membumi hanguskan senjata-senjata pertahanan udaranya. Yang kedua itu adalah membunuh pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh militer dan sipil sampai kepada supreme leader. Supaya rezim berganti kan supaya itu. Rezim berganti. Nah, pemimpin tertinggi Iran ini sekaligus dia mengendalikan seluruh kekuatan yang ada di Iran itu sendiri. Nah, dengan asumsinya Amerika seperti yang ada di Venezuela, itu ketika supreme leadernya
dicokok, ya, apalagi sampai tewas, maka elemen ke bawahnya, sipil maupun militer, itu akan angkat bendera putih. Dan itu tidak terjadi di Iran. Itulah miskalkulasi yang pertama. Kemudian bahwa itu mirip dengan Indonesia. Indonesia punya kodam-kodam. Dan mereka itu punya mosaic defense. Mosaic defense ya. Mosaic defense. Jadi kalau merekanya pemimpin tertingginya atau panglima tertingginya yang ada di Teheran itu gugur, itu otomatis yang lain itu punya otonomi. Artinya pangdam-pangdamnya lah. Yang dibilang tadi 30 sekian itu ya. Tidak itu bergantung pada pemimpin utamanya. Ya? Tidak. Dan Indonesia tuh seperti itu. Ketika Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi dan panglima tertinggi angkatan perang itu menyerah di Jogja, ya kan? Panglima Sudirman akan tetap begitu. Dan kodam-kodam kita itu tetap melaksanakan pertempuran secara sporadis. Dan itu sangat melelahkan. Itulah atrisi ya, mengkalkulasi, mereka punya atrisi itu punya target. Satu hari berapa tank, ya, berapa personil yang harus dibunuh. Oh gitu, ada targetnya nih. Ya ada target di dalam atrisi itu karena kalkulasi ini kuantitatif. Kalau protracted war, makin lama kita mengulur waktu peperangan ini, maka kerugian di luar daripada teknologi militer kesenjataannya itu akan banyak rugi, yaitu ekonomi, kemudian sosial, media massa, itu kita tahu sekarang itu sangat efektif. Efektifnya di mana? Kawan-kawannya yang ada di NATO tidak mendukung. Nah, inilah dua-duanya mereka laksanakan. Attrition, ya, sama protracted warfare, perang berlarut. Nah, itu. Jadi kalau itu dilaksanakan, makanya bagi Iran bertahan, semakin lama bertahan akan semakin itu aja tujuannya. Kita ulur waktu peperangan selama mungkin. Bayangkan berapa pengeluaran defense-nya Amerika dan Israel ya untuk membiayai perang seperti itu. Ada yang menarik tadi Pak Pak Bastari sampaikan. Tujuannya mengganti rezim, bunuh pimpinan tertinggi sampai lapisan pertama keduanya. Tapi ternyata itu tidak menggoyahkan Iran. Itu yang menjadi kesalahan dari kalkulasi dari Amerika. Miscalculation-nya Amerika di dalam peperangan serangan udara pertama. Yang menjadi menarik pertanyaan saya, apakah ideologi ini ideologi yang ditanamkan oleh Khamenei, Ayatollah Khamenei ini sangat begitu lekat di garda revolusi dan milisi-milisinya. Berkaca dari pengalaman Bapak sebagai Kadis Bintal dan ideologi TNI AU. Oke, jadi kalau kita melihat gitu ya, jadi kekuatan perang itu tidak hanya dalam bentuk kekuatan teknologi yang kalau di dalam istilahnya kita itu sistem senjata teknologi. Ya, tetapi ada sistem lain, SISOS, sistem senjata sosial. Negara maju itu banyak bergantungnya dan the will to fight-nya itu ditentukan domainnya dan sangat dominan itu ada pada sistem. Jadi arsenal laut, arsenal darat, ya, arsenal udaranya mereka sudah supreme semua. Ya kan? Supremasi mereka pegang. Percaya. Nah, dengan itulah mereka berkeinginan ya dan semangat untuk berperang itu karena didukung oleh ini. Mereka sistem senjata teknologi. Tapi kalau ini di dalam prakteknya tidak menunjukkan hasil, ini akan mendegradasi semangat untuk berperangnya si tentara itu. Nah, kalau kita melihat di sini, contohnya seperti Vietnam, Indonesia, ya kan, termasuk Afghanistan, milisi Irak sama Iran sekarang ini, itu mereka membangun sistem senjata sosial, psikologi sosialnya. Ingat, Iran itu sudah menderita ya lebih daripada 40 tahun. Karena embargo ya? Iya, karena embargo. Jadi mereka itu kesulitan sudah menjadi anak kandung mereka. Ya kan? Sudah biasa. Jadi kalau orang mau jatuh semakin tinggi dia terbang, jatuh semakin ini. Kalau mereka nggak jatuh lagi karena mereka sudah di bawah. Nah, itu kan nggak jatuh lagi itu. Jadi mental mereka sudah terbangun.
hidup duka dan nestapa itu sudah menjadi teman sehari-hari. Hal yang biasa, Hal yang biasa DNA lah ya. Iya, jadi sudah terbentuk. Apalagi memang secara kalau kita bicara DNA, mereka itu bangsa Persia. Ya, ini kita tidak menyanjung-nyanjung Iran ya, karena ini secara historisnya memang seperti itu, bangsa besar dan sulit untuk ditaklukkan gitu ya. Jadi dengan kenyataan seperti itu, maka semboyan mereka perang itu, ya kan artinya gini, bisa kita terjemahkan bahwa bukan hanya kemenangan fisik yang mereka kejar, tapi kemenangan di hari akhir nanti. Artinya apa? Perjuangan mereka itu mati bukan hal yang menakutkan, justru mati di dalam medan perang itu adalah mati yang mereka cari. Jadi syahid. Nah, ditunjang juga bahwa mereka memang selama 40 tahun itu jual-jual minyak murah. Mereka memang membangun infrastruktur teknologi persenjataannya luar biasa. Tidak sendiri mereka. Ada kawan-kawannya yang di luar jazirah itu yang membantu mereka. Ya katakanlah masyarakat kita sudah tahu semua. Dengan Korea. Ada Korea Utara loh ya. Rusia, bukan ada Korea Cina. Selatan. Korea Utara. Cina sama Rusia masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Itu perannya apa aja itu? Nah, kalau yang Korea Utara itu persenjataannya tuh. Persenjataannya yang terutama yang bersifat mass ya, itu rudal. Rudal. Nah, kalau Cina itu adalah teknologinya. Teknologi satelitnya. Nah, itu Cina itu yang diberikan kepada Iran. Ya. Kalau masalah Rusia itu intelijensinya. Ya kan, itu jadi masing-masing berperan, nggak saling ini ya. Jadi artinya secara tidak langsung negara-negara ini ikut terlibat berperang, tapi dengan cara yang santun gitu ya, Pak Bastari ya. Kata lainnya, kalau Amerika dan negara Barat dalam konteks ini saja kita mengatakan proksinya mereka itu adalah Israel. Karena mereka berpikir ini adalah geopolitiknya Barat. Itu di Jazirah Arab itu ya Israel. Nah, dihadapkan dengan geopolitiknya Rusia dan Cina di Timur Tengah itu Iran. Jadi tidak akan mungkin dengan Rusia dan Cina akan membiarkan bahwa Iran itu akan dihabisi atau terkulai lemas. Tak berdaya. Tak berdaya. Tidak akan mungkin itu. Dan Amerika sangat tahu ini. Maka kalkulasinya kembali kepada Amerika dan sekutu. Ya kan? Daripada habis-habisan itu. Tapi sampai sekarang Amerika itu belum menemukan exit strategi yang jitu ya. Yang jitu. Jadi mundur tetapi nggak langsung hancur gitu loh. Nama baiknya di kancah internasional. Gimana cara mundur tapi terhormat. Nah kira-kira seperti itu. Itu yang terjadi sekarang. Kalau dengan negara-negara Arab sendiri gitu. Ya saya dengar banyak berita di luaran sana juga negara-negara Arab ini ternyata mendukung Amerika dan Israel. Negara Arab? Iya. Ya, karena begini, itu kan kita flashback lagi ke Perang Dunia Kedua. Iya. Ya kan, Perang Dunia Kedua bahwa yang menjadi hegemoninya itu kan Barat dengan canangannya itu demokratisasinya. Itu kan akhirnya Amerika sampai kepada Uni Soviet pun bubar. Karena demokratisasinya itu. Nah, jadi siapa yang akan survive ikutlah kepada blok Barat. Artinya apa? Dengan Amerika. Ya kan. Nah, jadi memang logik ya, realistis ya. Dari perspektif realisnya, memang negara-negara Arab itu memang harus induk dan minta perlindungan daripada negara-negara Barat, khususnya Amerika. Dan itu tidak bisa disalahkan ketika kita berbicara tentang hubungan internasional, karena memberikan payung keamanan. Ingat, keamanan itu akan menjamin pembangunan. Nah, kalau nggak aman, bagaimana bisa menjamin? Cuman tesis itu, tesis itu sedikit terkoreksi dengan adanya perang sekarang ini. Justru karena kehadiran pasukan asing di negara Arab itu, yang seharusnya Iran tidak menyerang, jadi menyerang. Nah, ini kan dilema. Ini namanya strategic dilema. Ya, bahwa keberadaan pangkalan Amerika yang ada di situ itu justru mengundang rudalnya Iran untuk mampir.
Nah, itulah makanya sekarang itu kita sangat menarik bagaimana politik luar negerinya negara Arab itu berikutnya. Walaupun sudah mereka kan sudah mendirikan GCC kalau tidak salah itu ya untuk menyatukan negara-negara Arab sendiri di luar daripada Iran. Jadi mereka bisa berdiri sendiri. Nah, itu yang di sisi itu. Nah, kita lihat aja bagaimana mereka bisa exit dari kekuatan Barat, tetapi juga tidak pro ke Iran. Nah, ini akan sangat-sangat bagaimana mereka memainkan kartu politik luar negerinya. Menarik ya. Tapi ada yang menarik lagi, Pak Bastari. Kalau saya kan melihatnya gini, yang menggempur Iran ini kan Amerika Serikat dan Israel, ya kan? Itu ya berawal dari Israel menggempur Iran, kemudian dibantu oleh Amerika Serikat. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan di belakangan, Amerika itu menyebut bahwa akhir perang sudah dekat. Ya, dan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Yes. Akhir perang sudah dekat. Tapi di sisi lain, Israel malah menggempur kemana-mana, termasuk ke proksi-proksi yang menjadi ring of fire-nya Iran. Termasuk di Lebanon, Houthi, gitu, kemudian yang akhirnya menjadi korban prajurit TNI, gitu ya. Apakah sudah tidak kompak lagi nih antara Amerika Serikat dan Israel dalam hal ini? Jadi sebetulnya kalau kita berbicara itu, kekompakan itu yang akan terjadi dalam hubungan internasional itu kalau they have a common enemy. Ya kan? Nah, tapi ini harus didukung dengan kesesuaian antara national interest masing-masing. Israel itu kan dari dulu memang dikelilingi oleh musuh. Ya betul. Dengan adanya 6 negara Arab itu sudah menerima Amerika, berarti itu sudah dianggap sebagai buffer zone-nya Israel. Cuman kalau dia bergerak ke arah timur utara, ya kan, itu ada Iran. Tapi ingat, sekarang Irak sudah menjadi buffer zone-nya Iran. Dengan adanya sekarang pengumuman itu bahwa mereka Irak sudah bersatu sama Iran dalam menghadapi itu, milisinya terutamanya. Jadi kalau kita melihat itu sebetulnya ada konflik kepentingan, ya kan? Jadi Israel itu kalau Iran ini masih berjaya, maka dia tidak akan pernah tidur nyenyak. Karena sudah dibuktikan senjata Iran tuh bisa mencapai kemana-mana. Ingat yang pertama terbang kan drone dulu. Drone itu mendepleted, menguras, menguras arsenal pertahanan udaranya Israel. Nah, belum lagi sekarang macam-macam rudalnya itu, dan itu sekarang sudah hampir tidak bisa stop lagi sama Israel. Makanya kekecewaan politiknya Israel itu kepada Amerika dan Donald Trump itu luar biasa sekarang itu. Nah, makanya sekarang kan beralih serangan itu walaupun masih secara sporadis nyerang Iran, tetapi dia konsentrasinya menghancurkan Lebanon sama sekarang ini di Palestina lagi kan. Balik lagi ke jadi Palestina. Dia paling enggaknya kalau dia nggak bisa meruntuhkan Iran, ini harus juga lenyap dong. Artinya proksi-proksi ini harus lenyap. Proksi-proksi Iran ini harus lenyap. Harus lenyap di situ. Hamas, Hizbullah, Houthi. Iya, Houthi kan jauh juga di sana. Itu juga masih. Tapi itu memang agak sulit. Tapi yang ini harus betul-betul dinetralisir sama Iran. Artinya agar tidak menjadi ancaman bagi Israel. Ya, nggak bisa tujuan final destination-nya, ya sasaran antaranya harus hancur. Nah, itulah dia. Jadi kepentingan Trump. Kalau Trump memang dari awal kita membaca dia kan memang bisnismen. Jadi pikirannya dia itu adalah geoekonomi. Betul. Ya kan? Sedangkan Israel itu geopolitik. Ya kan? Geografi politiknya itu dia harus menguasai wilayah. Makanya ada konsep yang disebut dengan Greater Israel. Betul. Ya kan? Dan itu harus diwujudkan. Lihat di bed-nya mereka itu. Itu tuh sebetulnya wilayah itulah yang mereka akan canangkan itu kan ya. Jadi kecewa pasti bisa kita baca dong sekarang. Kok jadi mundur sih? Ya, Uncle katanya kan itu. Ini kita belum mencapai hasil loh. Dismantle semua pemimpinnya nggak ini. Kekuatan arsenal militernya dia masih mengirim rudal-rudal. Jadi apa dong yang kita capai sekarang? Masa mau mundur? Nah, sedangkan Trump ya kan
sahabat NATO tidak bisa mendukung lagi, tekanan semakin besar, hampir mungkin 9 jutaan itu di seluruh negara bagiannya berdemo semua. Nah, jadi makanya terakhir kemarin itu mereka minta kepada Kongres untuk disetujui penambahan biaya perang itu, karena dia memang berpikir bahwa dalam kondisi perang pun, ya pundi-pundi Trump dan kroninya kan memang harus terisi. Iya. Mana tahu besok lusa atau mungkin terjadi apa di dalam kursi politiknya, dia tidak lost semuanya. Ya kan, dia masih ada di dalam konteks ekonominya, dia masih berjaya. Itulah Trump. Tapi ada juga ini ya, maksudnya Pak, ada juga anggapan bahwa memang Iran ini ingin melemahkan jalur logistik yang ada di sekitarnya, tidak hanya Selat Hormuz, tapi juga ada Bab el-Mandeb, terus kemudian Laut Merah. Nah itu gimana? Apakah serangan Israel itu terhadap Hizbullah salah satunya adalah untuk mencegah agar proksi-proksinya Iran ini tidak melakukan penutupan jalur logistik yang nantinya akan merugikan semuanya secara geopolitik dan geoekonomi pastinya. Iya, kalau kita melihat bahwa Iran itu kan berpikir bahwa yang mereka maksudkan kemenangan, mencapai tujuannya itu bukan menang secara militer. Dan itu tidak mungkin, ya kan, bagi mereka. Ya. Tapi menang non-militer. Wabil khususnya itu ada pada sektor ekonomi. Nah, sektor ekonomi itu begitu besarnya ya pembiayaan arsenal perang darat, laut dan udaranya serta personelia ya tentaranya Amerika yang dikerahkan, itu kan mendepleted semua sumber daya perangnya Amerika. Dan makanya Iran itu tentu hasil daripada kalkulasi kawan-kawannya juga, you bertahan, the longer you defend yourself, the better. Ya kan, itulah protracted warfare-nya. Iya, jadi dengan seperti itu, sekarang kan pada saat serangan Israel dan Amerika ke Iran, Hamas kan relatif ini bulan Ramadan, ingat nggak? Mereka berbuka puasa itu tenang-tenang. Tapi kemana Hamas? Itu kan masyarakat. Hamas memperpanjang napasnya, empowering kekuatannya. Nah, ditambah lagi konsentrasinya si Israel sekarang tuh menghantam Lebanon. Ya kan, Lebanon ketika dia menghantam Hamas, Lebanon mengambil napas dan empower senjatanya. Nah, begitu diserang ini. Jadi sebetulnya caturnya itu cantik kalau kita menganggap main catur ya. Memang catur yang paling bagus itu kan memang daerah Rusia kan. Iya. Jadi serang sana, dua ini bernapas. Dua bernapas. Iya kan? Serang sini, ini lapas panjang. Ini serang sini. Maksudnya diajarin Rusia ini. Nah, kira-kira begitulah. Atau jangan-jangan rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran menyerang kira-kira menargetkan kapal perangnya Amerika di San Diego yang jaraknya cukup jauh, itu juga bagian dari supaya bernapas sekitar pinggirnya gitu. Iya, karena begini, kalau cuman TikTok ya Iran, Israel, Amerika, itu kan akan bosan itu. Tapi kalau ke sana, ke mana itu? San Diego. Itu 4.000 kilometer. 4.000 kilometer itu kan itu bukan hanya Amerika di sana, Eropa di sana. Upayanya itu untuk menarik Eropa tuh begitu ke situ. Pertama keuntungannya itu memperolong memperpanjang durasi perang. Yang kedua, ya kan, untuk supaya Eropa itu tidak lagi untuk memperkuat Ukraina. Oke. Ukraina kan masih bergejolak nih sekarang itu. Artinya ada titipan dari sekutu Rusia juga. Titipan sponsor. Tapi mereka kan nggak bisa nyerang langsung. Walaupun mereka sudah begini nih, ya kan? Udah wah ini tewas nih Iran gitu. Tapi mereka tidak bisa menyerang langsung kepada Amerika atau ke Israel. Karena apa? Itu akan memperkuat pertalian lagi NATO itu akan membela ini. Sekarang kan sudah renggang nih. NATO sama Amerika. Sampai Amerika juga mempertanyakan mana sih NATO gitu. Iya, karena si NATO itu tidak mau terlibat perang dengan Iran, Amerika sama Iran, karena ini kan unkonstitusional. Ya kan, menurut mereka. Kenapa kok seperti itu? Tidak dilindungi oleh norma-norma yang berlaku secara internasional. Udah, hadapin aja. Belum lagi ditambah sama si Trump. Ngapain ngirim kapal mainan itu, katanya kan ya? Kapal perang mainan. Itu tambah sakit hati. Nah, maka itu sangat diantisipasi sama
Rusia sama Cina untuk terlibat langsung. Kalau mereka terlibat langsung, maka NATO akan merapat lagi. Nah ini cantiknya itu seperti itu. Karena itu supply-nya, supply logistik, ilmu, teknologi, ya, kemudian satelitnya itu diberikan. Walaupun secara diplomatik kan disanggah. Nah gitu kira-kira. Ini juga rame ya di media sosial. Ini banyak yang bilang katanya serangan Amerika dan Israel ini akan dilakukan di hari Jumat, Good Friday. Ya itu benar nggak tuh kira-kira kayak gitu? Kalau analisis saya itu biasalah ya kan, karena mereka memang ini apa perang itu narasi logiknya ya? memang iya. Karena kan Iran itu Iran itu kan memang negara Islam. Oke. Jumat itu Good Friday. Ya, Sayyidul Ayyam. Ya kan? Sayyidul Ayyam itu. Jadi semua baik sipil maupun militer itu sholat semua. Sedangkan penyerangan itu kan kita kalau misalnya melaksanakan sholat Jumat itu kan paling enggaknya setengah sampai ke 45 menit. Dan itu sudah cukup bagi Amerika untuk melaksanakan penyerangan. Itu makanya mereka bilang tuh Good Friday. Ya kan? Good Friday. Tapi maksud saya seperti yang kita sampaikan tadi, tahap-tahap awalnya sebetulnya bagi mereka itu sudah bisa mereka laksanakan secara very easy, ya kan? Karena mereka akan memulainya dengan pembungkaman satelit-satelit pertahanan udaranya atau radar-radar pertahanan udaranya Iran. Dan itu sebagian besar yang kan memang sudah dilenyapkan. Dan itu. Yang kedua, nanti akan mereka melaksanakan strafing. Penembakan di tempat-tempat titik-titik yang sudah mereka plot sebelumnya. Dan itu mungkin nggak bisa dicegah lagi juga sama Iran. Mungkin perlawanan secara sporadis lah. Tapi mereka cuma menunggu let's come. They give the red carpet ya kan kepada mereka. Masuklah kalian ke gurun ini. Ya, masuklah ke Nah, itu jadi kalau mereka memilih hari Jumat itu secara pertimbangan taktikalnya memang secara perhitungannya ya, memang betul. Memang pas hari itu karena memang bukan lengah, tetapi memang semangat juangnya si Iran itu semua proksinya juga memang kemenangan itu harus dua aspek, dunia dan akhirat. Hasanah fid dunya wal akhirat. Jadi sekarang hari Jumat walaupun mereka menjadi terbunuh karena itu, ya memang akhirat mereka terima. Nah kira-kira seperti itu. Tadi saya jadi agak menarik tadi melihat yang Pak Bastari sampaikan terkait dengan NATO yang kemudian tampaknya sudah tidak mendukung ya. Ya tidak memberikan dukungan secara langsung lah terhadap Amerika. Padahal itu katanya sekutunya. Apakah ini menunjukkan hegemoni Barat itu sedang retak di dalam? Ya, kalau secara kasat mata ya jelas itu terbaca semua. Itu sudah terjadi keretakan. Karena apa? Karena dignity-nya Barat itu sudah terusik sebetulnya. Ingat sebelum ini Greenland? Greenland betul. Iya kan? Greenland itu kan harga dirinya Barat itu. Iya, Denmark. Ya kan? Memang anggotanya sendiri mau dicaplok seperti itu. Dan siapa yang nggak mendukung saya di Greenland itu berarti berseberangan sama saya. Dari situ sudah benih-benih daripada perpecahan mereka. Ditambah lagi pada saat mau melaksanakan penyerangan kepada Iran, tidak ada mereka dipanggil-panggil. Termasuk Australia pun nggak dipanggil untuk berunding. Ya NATO itu nggak dianggap tidak penting lah, bisa diatasi sendiri. Nah, begitu mendapat hambatan di dalam peperangan, baru minta. Nah, sudahlah masalah Greenland itu menjadi duri di dalam dada, dalam daging. Kemudian perangnya pun tidak konsultasi dulu. Nah, setelah terhambat baru minta. Itu yang membuat mereka terjadi perpecahan. Itu bikin kecewa gitu ya? Bikin kecewa dong. Akhirnya akan diterjemahkan terhadap dukungan. Kalau kita lihat, kalau kita lihat Pak Bastari, sebenarnya tujuan dari perang ini, kalau di awal kan katanya ingin mengganti rezim, tapi tampaknya semakin meluas kemana-mana, dukungan NATO tidak dapat, kemudian Iran juga secara tidak langsung mendapatkan support Rusia dan Cina, termasuk Korea Utara. Ini akhirnya jadi kemana-mana.
Akhirnya geoekonomi lah akhirnya yang lebih besar ketimbang geopolitik. Iya. Apakah memang kalau secara sistem senjata sosial tadi, kalau kita bicara ada sistem senjata sistem senjata teknologi dan sistem senjata sosial, apakah kemudian inilah yang kemudian yang digunakan oleh Iran bersama Ring of Fire-nya di dalam menggempur Amerika dan Israel? Itu sudah mereka praktekkan sebetulnya. Karena pertama kan Selat Hormuz itu kan belum diblokade. Bahkan Iran sendiri bilang kami tidak menutup. Iya. Ini sebetulnya nggak menutup bagi state yang friendly sama Iran, kecuali kepada unfriendly state yang mendukung Israel dan itu dan Amerika. Sehingga senjata sosial seperti itu termasuk ekonomi itu yang digunakan sekarang sama mereka. Kemudian ada aspek lain, yaitu aspek bahwa proksinya itu kan sebetulnya proksi yang sama falsafah akidahnya, akidah itu sama tuh dengan Iran. Dan di banyak negara ya. Di banyak negara. Wah, ini menarik nih kita bicara ideologi artinya Ideologi itu di Irak, milisinya yang paling kuat itu kan memang sama dengan akidahnya sama Iran. Houthi juga sama, Hizbullah juga sama, Hamas. Tapi yang menarik lagi sebenarnya yang ada di kota-kota besar di negara-negara yang salah satunya mungkin bisa jadi Amerika gitu. Kenapa? Ya kan ada juga pasti kan. Pasti. Kelompok-kelompok yang punya ideologi yang sama. Pasti gitu. Ada di situ. Dan dia juga pasti akan punya militansi untuk yang tadi sosial secara dukungan sosiologis, kedekatan sosialnya dan ideologinya kan akan bisa, misalnya dia akan oke deh kita jihad gitu, terus kemudian memang ada menyerang gitu, kayak model semacam teroris lah kira-kira lebih kayak memang ada proksi-proksi tapi tidak terlalu besar yang ada di sana, yang ada di Amerika. Itu tetapi justru aspek lain, aspek keuntungan secara ekonomi dan sosialnya yang didapatkan oleh bangsa Amerika. Jadi whose war we fight for? Perang siapa yang kita kobarkan sekarang ini? Mereka tidak merasa bahwa kepentingan untuk menyerang Iran itu at least not immediate threat. Bukan ancaman yang sudah diambang pintu, tidak. Ya kan? Apalagi Ali Khamenei mengatakan bahwa kami tidak ada maksud untuk mengembangkan senjata nuklir. Maka boleh IAEA itu datang untuk menginspeksi. Bahkan ada personil Amerika. Lalu apa kata bangsa Amerikanya? Lalu apa alasan kita untuk menyerang Iran? Coba. Sedangkan untuk membiayai perang itu, kita membiayai arsenal kita sendiri, Amerika sendiri, juga membantu Israel. Jadi lebih banyak persepsinya itu, penyerangan Iran itu adalah kepentingan nasional Israel jauh lebih besar daripada kepentingan Amerika sendiri. Nah, itulah kesadaran akan geopolitik, geoekonominya bangsa Amerika, ya kan? Itu sangat-sangat karena mereka orang rasional, ya kan? Mereka taxpayer, ya kan? Untuk membangun itu semua. Untuk apa? Belum lagi keluarga-keluarga tentara yang kena yang tewas dan yang kena yang celaka dalam peperangan itu. Jadi sia-sia. Kalaupun mati sia-sia untuk siapa gitu. Kalau kita sudah diserang sama Iran atau proksinya yang ada di Amerika Latin itu, barulah kita punya alasan yang betul-betul logik. Ini kan hanya untuk keuntungan apa ini? Dan siapa yang mau diuntungkan dalam hal kayak gini? Nah, itu yang lebih mendrive masyarakat Amerika yang sampai berjuta-juta itu turun itu. Tidak terkait langsung dengan akidah seperti proksi-proksinya Iran. Itu jadi pembedanya ya. SISOS juga itu sebetulnya, sistem senjata sosial, tapi tidak kaitannya sama akidahnya Iran. Tidak seperti itu. Tapi memang jadi artinya dan katanya informasinya juga Iran juga punya kekuatan sipil yang modelnya kayak paramiliter gitu. Ya, sama dengan kita. Ya. Kita itu kalau dalam keadaan
perang itu ya, rakyat-rakyat kita itu tanpa kita panggil, ya, tanpa tanpa kita harus susah-susah untuk membela, karena sudah dibuktikan dulu perjuangan kita apa artinya suasana dijajah tuh seperti apa, Ya, oke. suasana menjadi orang yang kalah perang tuh seperti apa, Ya. itu akan bangkit. Nah di sana seluruhnya itu tidak diminta di Iran itu. Dengan indoktrinasi sepanjang 40 tahun lebih ini bahwa kita itu negara yang bangsa yang terzolimi. Ingat bahwa kita itu adalah bangsa Persia. Bangsa yang besar. besar. Bangsa yang besar dan jago strategi perang. Ya. Kan berabad-abad mereka Iya, itu. iya, iya. Nah, jadi dengan membangkitkan nasionalisme dibingkai dengan akidahnya sendiri, ya kan? Iya. Itu menjadi multiplier di dalam membangkitkan nasionalisme bangsa Iran. Apakah ini yang kemudian membuat Amerika menjadi khawatir untuk benar-benar merencanakan invasi darat sebagaimana gertakan awal? Karena Iran sendiri, oke, silakan. Datang. Kami sambut Anda dengan karpet merah gitu ya merah. katanya. Iya. Karena kalau kita berkaca kepada Amerika saat menyerang di Afghanistan, kemudian di Vietnam yang jauh sebelumnya, kalau di film-film kan kita cuma mengenal hanya ngirim Rambo aja menang. Iya. Tapi kan Narasi itu. sebenarnya narasi yang faktanya kan sebaliknya. Iya. Apakah itu yang kemudian menjadi ketakutan sebenarnya? Akhirnya ya sudahlah, Iran sudah mau damai kok. Gitu. Betul. Jadi mereka menggunakan dua-dua itu sebetulnya ya. Jadi mereka masih di dalam realitanya mereka masih menggunakan sistem senjata teknologi. Oke. Walaupun Trump itu menyampaikan ada kesempatan ya, ada momen-momen untuk berdamai, negosiasi, Ya. tapi mereka tidak memutuskan serangan hard power-nya. Ya. Tetap itu berlaku sampai kepada Iran betul-betul mau diajak ke meja perundingan. Tapi kan begitu keluar statement counterbalance sama statement juga Iya, betul. sama Iran. Akhirnya perang narasi yang terjadi. Perang narasi dan perang saling kirim-kiriman itu. Ingat, tidak ada lagi saat ini senjata penangkis serangan udara Iran yang efektif untuk mencegah serangan udara daripada Israel dan Amerika. Tetapi Iran punya arsenal misil balistik dan cruise misailnya, termasuk drone-nya masih ada. Jadi kata Iran, serang 5, aku serang 10, serang 10, aku serang 20. Jadi teman-teman gitu loh, ya kan? Jadi perang habis-habisan begitu. Dan ini nggak siap. Negara dua ini nggak siap. Karena apa? Karena kan mereka masih mempertimbangkan bahwa keuntungan ekonominya apa, kerugian ekonominya apa, lalu bagaimana tentang si Israel ini sendiri. Walaupun menggebu-gebu Israel ini. Ya kan, menggebu-gebu Israel tetap itu. Tetapi kalau melihat, sekarang Houthi sudah mengirimkan kemarin kan, rudalnya kan, itu simbolis saja dikirim itu. Ya kan, bahwa ingin menunjukkan, iya kan, bahwa tanda kami juga udah mau masuk di situ. Jadi nambah lagi nih PR-nya nih, ya kan? Kita mau join nih. Gitu. Iya. Nah sekali dilayanin, maka bab El Mandeb itu tadi itu sudah terkunci lagi itu di situ. Nah. Ditambah Rusia, ingat dia tidak mau lagi menjual minyaknya. Mungkin dunia internasional mengatakan, Rusia sekarang akhirnya bisa menjual minyaknya. Berarti kan karena dalam kebutuhan. Nanti kata Rusia, sebetulnya siapa yang butuh nih? Ya kan? Yang butuh kan dunia internasional nih. Gara-gara Trump. Sekarang saya balik, saya nggak mau jual. Nah, sudahlah pintunya ditutup, Hormuzlah ditutup, dan dia juga nggak mau jual. Tambah tercekiklah dunia internasional ini. Wabil khususnya Amerika dan kawan-kawan. Makin marahlah dunia internasional kepada Amerika. Itu strategi yang Jadi itu mencatur tadi itu. kalau kita lihat di ujungnya, yang menang sih siapa sih Pak Bastari? Iran kah atau Amerika dalam hal Tergantung ini? kita definisikan menangnya. Kalau kehancuran fisik, jelas yang menang Amerika. Ya. Oke, kehancuran fisiknya. Kapan pun mereka itu nggak sampai 1 minggu kalau mereka mau menghancurkan itu. Tetapi bagaimana kesannya, perang dengan negara yang teknologinya menengah ke bawah, menggunakan kayak orang memburu tikus dengan rudal gitu, begitu ya. Nah, kalau definisi perangnya itu karena
bertahannya sangat lama dan mengakibatkan kerugian yang ekonomi yang sangat besar dan politik diplomasinya juga ancur-ancuran sampai kita tidak tahu kursinya Trump itu ke depan ini masih bisa dipertahankan atau tidak, itu kemenangan lain lagi. Jadi kalau selamatnya kita itu mengatakan dua-duanya bisa menang supaya damai. Ini win-win solution. Ya, win-win solution. Iya, Amerika menang secara sistemnya. Tapi secara sisosnya Iran yang menang. Okay. Nah, itu berarti win-win itu kan. Iya, tergantung kita mendefinisikan itu. Tapi menariknya sih sebenarnya tadi yang Pulau Crack itu ya, yang 90% cadangan minyaknya Iran itu ada di situ gitu. Ya. Nah, kalau itu memang benar-benar dikuasai oleh Amerika, berarti Iran ini kalah telak ya? Ya, artinya begini, akumulasi ya. Sebetulnya si Trump itu berpikirnya, kan dia berpikir geoekonomi. Betul. Ya. Ingat nggak waktu Israel nyerang kilang minyak yang di daratan? Iya, kan dimarahin. Kan? Dimarahin tuh zaman itu. Karena dia apa? Waduh, mendingan untuk gua aja itu kan ya. Iya, betul. Dan ini kan tidak sesuai dengan rapat kita. Sebagai salah satu target yang harus dihancurkan. Gitu. Nah, apalagi Pulau Crack itu. Pulau Crack itu menyimpan demikian, itu pasti akan dijaga habis-habisan. Kalau ini berdamai, dia kan ingat nggak? Dia sudah menawarkan untuk manajemen Selat Hormuz itu dikelola secara bersama. Iya. Supaya apa? Dari ini nanti keluar dari Pulau Crack itu kan. Nah, artinya apa? Itu indikasi bahwa Trump itu berpikirnya gimana caranya ujung-ujungnya cuan. Dalam peperangan pun cuan harus tetap mengalir. Dan ini tidak salah. Realistis ini. Ya kan? Apa-apa perlu uang. Nah, sumber uang itu minyak. Venezuela minyak. Ya kan? Iran juga minyak. Nah, itulah yang terjadi ketika dia mengatakan boleh Rusia kau jual. Kata Rusia, enggak, not now. Gitu kan? Betul. Jangan sekarang saya kalau mau jualnya. Tunggu harga naik ya. Nah, makanya semuanya itu tuntutan Iran yang 5 itu kan semua kan dicabut. Artinya sebenarnya tuntutan itu memang tuntutan bersama. Iran sudah sudah memikirkan bahwa tuntutan itu tidak akan dipenuhi oleh Amerika sebenarnya. Iya, kalaupun dia berpikir realistis juga memang untuk apa gitu ya? Dia ingin menang, tetapi orang jangan ngelawan. Kan nggak enak menang itu sebetulnya. Iya, betul. Iya kan? Kalau mau menang mari yang setimpal gitu loh. Nah, jadi kalau Trump itu secara realistis ya untuk menang secara terhormat ya bahwa minyak-minyaknya itu ya negara itu sumber devisanya jangan dicegah. Itu yang diminta itu. Orang hak-haknya orang kok. Ya kan? Contoh nuklir sendiri. Kenapa kok misalnya nggak menandatangani NPT ya non-proliferasi itu si Israel nggak, Iran menandatangani. Nah, kenapa kok yang diperiksa terus yang ini enggak? Yang Israel tidak. Israel enggak. Gitu. Nah, ini hal-hal yang dunia itu ngusap dada lah kira-kira. Nah, ini yang menarik penjelasannya terkait nuklir. Kalau kita tahu bahwa Ayatollah Khomeini itu sangat menentang sekali dengan senjata nuklir. Iya. Ya, sehingga serangan Amerika pada 2025, kemudian IAEA masuk, ternyata memang tidak ada senjata nuklir itu. Ya, tempat pembuatan senjata nuklir itu. Nah, ada yang mengatakan Mojtaba Khomeini ini orang yang berbeda dengan ayahnya. Orang yang didikannya mereka ingin keras, perang, kalau mau perang ayo. Hadap-hadapan sekalian. Pemimpin garda revolusi juga. Pemimpin garda revolusi. Apakah ini senjata nuklir ini akhirnya benar-benar akan terbangun di Iran sebagaimana ketakutan negara barat ini? Iya, ini komitmen ya. Pasti bagaimanapun sikapnya Mojtaba Khomeini ini, dia akan tetap mengamankan polisi daripada bapaknya. Tetapi memang itu sudah masuk di situ, masuk di dalam permintaan mereka itu nuklir kita akan sesuai karena mereka menandatangani sebagai suatu bangsa, bukan sebagai person, ya kan? Tetapi membatasi kemampuan jangkauan dan kecanggihan rudal mereka itu nggak bisa mereka terima. Sudahlah tidak punya nuklir, ya kok senjata konvensional juga dibatasi itu.
Nah, maka itu yang betul-betul diperjuangkan oleh Mujtaba ini. Plus ganti rugi peperangan. Oke. Iya kan? Plus Iya, ganti rugi betul, peperangan betul. itu. Karena kalau tidak Iran akan membangun dari nol ya. Iya Mereka dong. akhirnya jadi kesulitan anggaran juga untuk Betul. membangun ini. Sementara alasannya itu tidak eligible, Iya. tidak konstitusional untuk mereka mendapat serangan yang demikian hebatnya. Demikian. Indonesia juga memang harus mengambil banyak ya daripada pengembangan alutsistanya ke depan itu. Nah, dengan ini yang peperangan. menarik. Mungkin sebagai penutup, Iya, apa boleh. yang perlu, yang sebaiknya kita pelajari? dari Topografi dan geografi Indonesia itu kan 17.000 pulau. Iya. Ya, Oke. oke. Jadi tidak semua pun pulau-pulau itu sudah kita diami. Ya. Oke. Artinya apa? Orang masuk pun ya tanpa kita kuasai secara teknologi, kita akan tiba-tiba kehilangan pulau ini. Dan kita harus bisa mengamankan ya mulai dari Sabang Merauke ya Miangas Pulau Rote. Iya. Oke. Untuk pengamanan fisiknya, itulah makanya kemarin Iran itu kan juga menawarkan ya teknologi drone akan TOT, transfer of teknologi besar-besaran dari Iran. Ya, kita masih mempertimbangkan aspek-aspek lain politik internasional kita. Nah, kedepannya nanti melihat bagaimana Iran bisa survive menghadapi negara superpower dan superpower kecilnya Israel ini dengan menggunakan teknologi rudal, ya kan? Iya. Nah, bukan pesawat, tapi rudal dan drone. Iya. Dan artinya apa? Ya ibrahnya bagi kita, ya itu pelajarannya bagi kita itu kita bisa meniru, ya bagaimana prioritas pembangunan kekuatan militer Iran itu bisa membuat dia survive dengan membangun industri rudal dan drone seperti itu. Dan kita sudah sadar akan itu. Makanya kita punya Erhan ya. Oke, yang ya. jangkauannya 450 gitu kan. Kenapa? Kita mengutamakan bahwa Untuk self defense pulau-pulau kita. dulu, ya, Iya, self kita ke defense-nya dalam dulu. dulu gitu kan ya. Karena selat kita kan relatif tidak jauh. Ya. Ya kan? Selat-selat kita itu sempit. Jadi kita untuk menunjukkan kepada dunia pembangunan militer kita untuk self defense, bukan untuk ekspansi. Ekspansi. Bukan. jarak jauh. Ya, bukan yang ribuan kilometer itu antar bukan. benua, ya. Iya tidak. Kita nggak butuh itu karena hanya untuk pertahanan diri. Dan itu itu pesannya. memang harus kita tegaskan karena secara konstitusi kita harus dalam undang-undang dasar kita itu menyebutkan menjaga perdamaian dunia. Artinya Iya. kita harus hanya untuk self defense kita yang lebih utama ya Pak Basari ya. Jadi kita harus melihat inward looking. Walaupun nanti kita kan punya ZEE ya, zona ekonomi eksklusif itu 200 nautical mile Iya. dari garis pantai Pantai. terluar. Itu harus kita jaga juga karena di situ adalah sumber-sumber daya alam ekonomi kita itu harus bisa kita eksplorasi dan eksploitasi. Dan itu harus diamankan. Dengan apa mengamankannya? Yaitu tadi dengan kekuatan militer kita. Makanya zamannya pemerintah sekarang itu kan sedikit dia lebih memperhatikan ya kalau militer kita kuat ya maka negara kita akan lebih aman. Nah kalau lebih aman berarti pembangunan bisa berlangsung. Nah kira-kira seperti itu. Oke, mantap. Menarik ini. Terima kasih. Ya, Pak sama-sama. Basari, Marsikal Pertama Purnawiran Basari, Iya. analis militer dari Universitas Pertahanan. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Basari. juga. Baik, Sobat Indo, perang selalu diciptakan oleh mereka yang gila kuasa. Namun, prajurit di lapangan yang harus membayar harganya. Invasi ke Iran menjadi awal petaka bagi raksasa yang lupa cara mengukur nyalinya. Saya Ika Kesuma, Dan saya Andri Susanto. pamit undur diri di depan mata. Sampai jumpa. To the point aja.